Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tidak kurang suatu apa. Jadi kita ketemu lagi di Casio webinar seri ke-111, seri ke-111 teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita bertemu kembali dengan acara Casio webinar dengan tema yang serupa seperti minggu yang lalu, yaitu tema tentang metaverse dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu telah hadir bersama-sama dengan kita. Pemateri kita pada malam hari ini Bapak Alvan Laksono. Selamat malam Pak Alvan. Selamat malam Pak Mufid. Sehat Pak Alvan ya? Alhamdulillah. Suara saya jelas ya Pak Mufid ya? Suara terdengar dengan baik dan jelas. Baik Bapak dan Ibu sudah hadir bersama dengan kita. Ini adalah webinar Casio ke-111 dan ini adalah part kedua. Ini seri kedua Bapak dan Ibu, lanjutan dari request Bapak dan Ibu semuanya untuk 2 minggu yang lalu, karena kita 2 minggu yang lalu bertemakan yang sama, Metaverse juga untuk pembelajaran, dan sesi kali ini adalah seri kedua. Baik, kita simak bareng-bareng. Sebelumnya Pak Alvan dan kawan-kawan semua yang hadir pada malam hari ini akan ada 2 giveaway seperti biasa, akan ada 2 hadiah yang nanti bisa diterimakan kepada teman-teman yang guru hebat yang ada di sini. Terus Bapak dan Ibu, setelah materi nanti Bapak dan Ibu kita bisa sesi tanya dan jawab baik melalui chat ataupun melalui ngobrol secara langsung. Baik, kita mulai saja Bapak dan Ibu semuanya. Monggo kepada pemateri Bapak Alvan Laksono, disilahkan. Silakan Pak Alvan. Baik, terima kasih Pak Mufid. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Baik, terima kasih. Kita bertemu kembali setelah 2 minggu yang lalu ya Pak Mufid ya. Kita sudah melaksanakan webinar sesi pertama, yaitu tentang Metaverse Basic. Dan ada beberapa produk output hasil dari yang sesi sebelumnya. Kalau kayak saya share lagi ya, saya mohon izin untuk share screen. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak output yang sudah dibuat ya oleh Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di sesi sebelumnya. Nah, ini sudah ada output beberapa avatar-avatar ya yang sudah dibuat seperti ini. Nah, ini ada 2 tipe avatar. Jadi yang sebelumnya kita sudah mencoba di avatar yang awal itu adalah avatar yang half body, sedangkan untuk yang target selanjutnya adalah yang kita gunakan adalah avatar yang setengah badan ya. Ini yang full body, ada yang half body. Nah, untuk yang full body itu alamatnya ada di sini ya pembuatannya. Sedangkan untuk yang setengah badan itu alamatnya di vr.readyplayer. Nah, di sini jadi kita sudah punya 2 avatar di pertemuan sebelumnya. Nah, avatar yang kita gunakan adalah avatar yang kedua, yaitu avatar yang setengah badan. Oke, saya coba letakkan di bawah. Nah, untuk avatarnya dipastikan kita sudah punya link ya, link di sini. Ini untuk yang avatar yang setengah badan. Nah, ini ada beberapa yang sudah dikirimkan juga di dalam Padlet kita. Padletnya masih yang sebelumnya. Saya akan coba share di kolom chat untuk Padletnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses di Padlet yang ada sebelumnya. Seperti ini ya. Ini sudah ada yang mengirimkan API. Jadi API-nya yang dikirimkan di sini tentu dia tidak akan muncul karena ini adalah file 3D atau file GLB. Nah, yang di embed di sini, yang di Padlet kita, ini adalah file yang bentuknya gambar atau link. Seperti itu ya. Jadi link yang kita gunakan berbeda dengan link yang kita upload di dalam Padlet. Yang kita masukkan nantinya adalah link yang berupa file GLB. Oke, tahapannya saya akan coba review kembali ya di sebelumnya. Sebenarnya kalau kita idealnya itu ada 6 tahapan, dimulai dari ide atau konsep,
lalu ada visualisasi 3D untuk aset-asetnya, lalu ada publish 3D, lalu ada pembuatan avatar, pembuatan ruangan, dan kita bisa share atau kita bisa invite di dalam kelas kita. Jadi kita bisa invite siswa-siswi kita untuk bisa bergabung ke kelas Metaverse kita, seperti itu. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah di pertemuan sebelumnya sudah membuat di tahapan yang keempat. Jadi saya skip dulu yang 3 tahapan ini karena ini ada satu sesi sendiri ya untuk pembuatan 3D-nya, tapi nanti akan kalau ada waktu akan saya coba previewkan juga. Untuk avatarnya itu kita menggunakan aplikasi namanya Ready Player Me atau platformnya adalah Ready Player Me. Sedangkan ruangannya kita menggunakan Hub Mozilla atau yang kalau kita bisa custom lebih detail, lebih lebih intermediate ya tahapannya itu kita menggunakan Hub Mozilla Spoke di sini. Seperti itu. Baik, saya akan mencontohkan di sini target kita sampai dengan nanti jam 9. Bapak Ibu sekalian bisa meng-create atau membuat ruang metaverse atau ruang kelasnya sendiri-sendiri atau masing-masing. Jadi tidak perlu nanti ruangannya itu saya menyiapkan atau bergabung dengan Bang saya, tapi nanti bisa membuat ruang kelas masing-masing di dalam ruangan atau space metaverse-nya seperti itu. Oke, mohon nanti saya berikan waktu bagi Bapak Ibu untuk menyiapkan link file GLP-nya, avatarnya. Avatarnya saya ingatkan kembali, avatar yang dibuat di alamat di vr.readyplayer.me. Saya contohkan ya, sambil mereview kembali pertemuan sebelumnya. Jadi di alamat vr.readyplayer.me nanti ada pilihan di sini, ada maskulin, feminim, ini. Lalu kita tinggal take foto atau bisa pick file. Lalu kita bisa ambil foto kita. Nah, seperti ini ya. Kita siapkan foto kita, lalu klik accept. Kita tunggu 5-10 detik. Maka foto kita akan dikonversi menjadi sebuah avatar. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nanti silakan avatarnya bisa di-custom dari bentuk wajahnya, lalu bisa di-custom kostumnya, pakaiannya, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik next. Nah, nanti kita akan pilih yang continue without sign up. Nah, kalau sudah continue without sign up, baru kita ambil ini, kita copy. Kita copy, kita siapkan di notepad. Nah, ini avatar of body. Ini ya. Nah, ini yang kemarin sudah di-upload di dalam Padlet ini. Ini ada beberapa ya yang sudah menyelesaikan seperti Bu Nadia, Pak Muhtar, Bu Sarah. Nah, ini ya. Ini avatar-avatar yang sudah dibuat seperti itu. Nah, untuk room-nya atau ruangannya, kebetulan kemarin saya hanya meng-share ya, tapi kita belum belum mencoba fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan di dalam. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan coba bergabung, tapi ruangannya di dalam ruang bentuk kelas seperti ini ya, karena kan sesuai judul temanya, kita gunakan ruang metaverse-nya, tapi bentuknya adalah sebuah kelas. Nah. Oke, saya share juga di kolom chat. Untuk alamat room-nya, oke, kita akan coba berkumpul di satu ruangan kelas yang sudah saya siapkan. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ada sebuah ruangan kelas. Nah, alamatnya sudah saya share di kolom chat, dan juga kalau mungkin ingin memantau lagi, bisa juga mengakses di alamat Padlet. Nah, ini di sini sudah saya siapkan link untuk room yang nomor 2 atau ruangan kedua. Bentuknya adalah ruang kelas. Silakan bergabung. Sebelum bergabung, saya akan coba mengingatkan kembali, kita tidak langsung join ke sini ya, tapi kita bisa atur terlebih dahulu. Caranya adalah kita tinggal klik di sebelah pojok kanan bawah, sebelah sini ya, Bapak Ibu ya. Lalu kita tinggal klik more. Jangan lupa dirubah nama dan avatarnya. Change name and avatar. Rubah nama dan avatarnya, silakan diklik. Nah, silakan dirubah namanya sesuai dengan nama masing-masing.
Lalu avatarnya juga jangan lupa diklik change avatar dan pilih avatar GLB URL. Klik avatar GLB URL dan kita tinggal copy paste saja link yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, ini ya. Lalu tinggal di paste di sini atau paste, klik apply sampai avatarnya muncul di sini. Nah, ini biasanya proses tergantung koneksinya ya. Butuh waktu beberapa saat. Nah, ini avatar saya sudah muncul ya. Seperti ini. Kalau klik accept, silakan Bapak Ibu bisa langsung join ke dalam ruangan. Oke, silakan saya beri waktu. Tapi ini saya terbatas ya. Saya batasi yang bisa bergabung di dalam ruangan sekitar 50, karena ruangannya juga ada beberapa ya. Seperti itu, kita tinggal join room. Nah, di sini kita bisa tes mikrofon kita. Nah, ini kalau saya sudah mendapatkan indikator warna hijaunya ini bergerak, berarti mikrofon kita aktif ya. Lalu saya tinggal enter room. Nah, saya sudah bergabung di sebuah ruang kelas. Nah, di sini saya ingatkan kembali untuk kita rotasi, kita gunakan klik kiri ditahan ya, dengan menggunakan mouse. Saran saya lebih enak kalau kita pakai mouse-nya itu mouse beneran ya, bukan mousepad dari ini ya Bapak Ibu ya. Bukan mousepad yang di laptop, tapi mouse yang eksternal seperti ini ya. Jadi kita bisa muter-muter seperti ini. Kalau kita mau berjalan, bisa tekan arah kanan kiri, atas bawah, atau bisa kalau yang sering memainkan game ya, bisa menggunakan tombol W atau WASD. Yang suka main game biasanya terbiasa dengan menggunakan tombol. Nah, ini sudah ada yang bergabung ya. Siapa di ruangan? Nah, Bu Alia ya sudah gabung. Oke, silakan saya beri waktu Bapak Ibu untuk bisa join gabung di ruangan kelas seperti ini. Sudah ada sebuah ruangan ya, seperti ini. Dan di ruang kelas ini sudah ada bangku-bangku. Kalau kita mau teleport atau kita mau duduk di bangku yang mana, contohnya saya sebagai gurunya ya. Sebagai guru tentu saya akan masuk ke duduk di bagian meja guru. Caranya bagaimana untuk kita teleport atau meloncat untuk menempati kursinya, tekan spasi. Nah, tekan spasi sampai muncul ini ya. Muncul apa namanya istilahnya spawn ya. Spawn, jadi lalu kita tinggal pilih, klik di sini, maka saya akan duduk di meja gurunya. Ini kelasnya kayak kelas PAUD ya, Bapak ya. Silakan yang sudah bergabung, yang sudah berhasil, saran saya bisa di screenshot dan bisa dikirimkan screenshotnya ke Padletnya. Contohnya seperti ini ya, saya sudah berhasil, nanti Bapak Ibu tinggal kirim ke Padletnya, diberi nama, lalu diupload screenshotnya. Sebagai bukti Bapak Ibu sudah berhasil bergabung ke kelas Metaverse yang room 2 yang sudah saya buatkan di sini. Oke, sambil saya cek ya, di sini sudah ada 18 orang. Ada beberapa yang masih di lobby. Ini belum diganti namanya ya, karena masih di lobby. Yang sudah di ruangan, ini ada Bu Alia, ini masih belum dirubah namanya. Tesya. Nah, yang lainnya masih di lobby. Oke, silakan saya beri waktu Bapak Ibu untuk bisa join masuk ke dalam ruangan. Nah, ini contohnya masih belum memakai ini ya, avatar yang dari Ready Player Me-nya ya. Silakan bisa dirubah dulu. Kalau sudah terlanjur masuk, ingin merubah avatarnya masih bisa. Caranya tekan lagi, klik more, change name and avatar. Nah, silakan dirubah avatarnya. Jangan lupa dirubah namanya juga. Agar avatarnya sesuai dengan avatar yang sudah kita buat menggunakan Ready Player Me. Oh, ini ada Bu Alia sudah standby sebagai guru di dalam ruang kelas kedua ya. Oke, silakan untuk eksplor jalan-jalan untuk berkunjung ke masing-masing kelas. Ini ada juga kelas ruang seminar ya, seperti ini. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi fitur-fitur yang lain ketika Bapak Ibu sudah berhasil di dalam masuk dalam kelas. Oke, silakan saya beri waktu Bapak Ibu 5 menit ya, kira-kira cukup untuk bisa join atau masuk ke ruang kelas. Ini baru 18 ya yang bergabung. Oke, silakan. Yang sudah berhasil boleh dikirimkan. Contohnya ini ya, saya sudah berhasil. Di sini saya coba print screen.
Nah, ini ya. Saya akan coba simpan. Lalu saya kirimkan di sini. Dan saya kirimkan screenshot-nya, ini ya caranya. Nah, seperti ini, sebagai bukti Bapak Ibu sudah join ke salah satu ruangan yang sudah saya sediakan di dalam Padlet-nya. Nah, oke. Kalau sudah, silakan dipublish. Nah, ini ya buktinya kalau kita sudah berhasil join atau masuk ke dalam sebuah ruangan. Oke, silakan Bapak Ibu untuk bisa bergabung ke ruang kedua di sini, yang bentuknya kelas. Nah, ini memang jaringannya disarankan yang ini ya, Bapak Ibu ya, yang cukup kondusif ya. Karena memang kebutuhan bandwidth-nya, karena memang materi metaverse itu membutuhkan bandwidth yang lumayan ya, seperti itu. Oke, ini sudah ada yang bergabung, Pak Bambang, tapi Pak Bambang masih belum menggunakan avatar ya, avatar yang dibuat menggunakan Ready Player di sini. Oke, sambil menunggu peserta yang lain, saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Tadi saya sudah bisa menggunakan fitur teleport ya. Teleport itu artinya saya bisa uh, masuk dengan menekan spasi dan saya bisa loncat untuk berpindah ke meja yang mana atau kursi yang mana. Nah, seperti ini. Jadi saya duduk di bagian uh, meja atau kursi siswa ya, seperti ini. Lalu ada opsi lain yang lumayan bagus juga bisa kita gunakan. Ya, sambil Bapak Ibu coba join, nanti saya akan jelaskan lagi fitur-fitur lainnya. Nah, di sini ada kita bisa mute atau unmute ya. Di sini ada pilihan, kita bisa tes audio kita. Di sini kita bisa mute sama persis. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah familiar menggunakan Zoom, artinya ya ini sebenarnya next level dari Zoom ya. Tapi bedanya imersinya lebih dapat dan bisa dibuka di laptop, di handphone, dan juga di device VR headset atau Oculus. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya, di sini ada fitur namanya share. Tentunya kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan Zoom, pasti juga sering share video ya, video kita. Seperti saat ini saya share videonya. Jadi di sini juga sama, contohnya Bapak Ibu mengajar di kelas Metaverse. Tentu kita bisa memanfaatkan fitur share kamera. Tentunya kan kita ingin siswa-siswi kita join ya, seakan-akan dia masuk ke sebuah game seperti ini, tapi juga bisa melihat siapa yang ngajar. Nah, berarti saya tinggal share, lalu kamera, otomatis di ruangan metaverse-nya akan mengaktifkan kamera saya. Iya, kita tunggu ya. Share kamera. Oh, ini saya tutup dulu kameranya, aslinya double ya. Stop video. Share ulang. Nah, ini. Oke, seperti ini. Jadi, di sini saya kelihatan ya. Saya sedang mengajar di sini. Jadi, saya bisa tempelkan video saya, kameranya di sebelah sini. Nah, ini ya. Jadi kelihatan saya di kamar ya. Nah, kita bisa tempelkan pas ngajar seperti ini. Nah, jadi kita bisa share, siswa-siswi kita juga tahu. Nah, oh ini dosen saya atau guru saya sedang mengajar di ruang metaverse seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mencoba share kameranya ya. Jadi ini saya berikan akses semuanya sama. Jadi kita bisa share kamera. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba, bisa tinggal klik share lalu pilih kamera. Nah, di sini tidak hanya berupa avatar, tapi kita bisa memunculkan kamera kita di ruang metaverse seperti ini ya.
Jadi siswanya juga tahu kalau kita sedang mengajar, tidak hanya muncul berupa avatar, tapi juga bisa muncul berupa video seperti ini dari webcam kita. Ini jelas akan menambahkan imersi ya ketika kita mengajar. Oke, selain kamera kamera webcam kita, di sini sebenarnya juga ada semacam ini ya, Bapak Ibu ya, semacam proyektor ya atau infocus seperti itu. Kita bisa share juga sebuah materi tadi seperti yang dari Casio ya, kan juga sudah punya emulator ya, atau Bapak Ibu biasanya kan ngajar pasti punya file PowerPoint atau biasanya ingin share screen ya. Ini di sini juga bisa share screen, caranya tinggal pilih yang screen di sini. Nah, screen, contohnya saya akan coba share tentang Padlet-nya. Nah, ini contohnya Padlet, siapa yang sudah mengumpulkan, yang membuat avatar, siapa yang belum. Saya tinggal share di sini. Nah, ini ya. Kelihatan ya di sini. Saya kembali lagi ke ruangan kelas. Ini saya tempelkan di proyektornya. Lalu saya pin. Nah, ini ya. Di ruangan ini, di ruang 1 ya. Ini sudah ada Pak Mufid, Bu Alia, Pak Bambang, Bu Tesya, Pak Satria, di sini ya. Bisa melihat apa yang di layar saya. Jadi kalau saya pas scroll di sini, scroll di bagian tab Padlet-nya, pasti di ruang metaverse-nya dia juga akan bergerak. Nah, ini contohnya, ini saya scroll. Nah, di sini juga ikut bergerak. Jadi semua yang ada di layar screen kita bisa ditampilkan di ruang metaverse. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya file dokumen, PowerPoint atau apapun yang ingin kita tampilkan di ruang di display atau di jendela Windows kita, bisa di share ke siswa-siswi kita di dalam ruangan metaverse yang sudah dibuat di sini. Nah, ini ya. Seperti ini. Oke, silakan bisa dilihat. Kalau ingin mencoba juga saya perbolehkan, karena aksesnya saya berikan full ya. Jadi semuanya bisa share kamera dan semuanya bisa share screen. Nah, ini di bagian paling bawah di sini ada share kamera dan juga ada share screen. Kita stop sharingnya dulu. Nah, ini sudah beberapa yang berkumpul. Ini 15 ya. Ada yang beberapa masih di lobby. Ini yang di ruangan baru sedikit. Silakan yang belum bergabung untuk bisa bergabung. Oh, paling banyak permasalahannya adalah di proses loading koneksinya ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil kita tunggu. Oke, sambil saya cek di Padlet-nya siapa yang sudah bisa bergabung di ruangan. Nah, ini Pak Mufid sudah. Bu Alia sudah coba duduk jadi guru. Oke. Yang lain sambil menunggu ya. Silakan bisa mencoba. Baik, Bapak dan Ibu sambil yang sedang asik-asik untuk join, masuk ke Padlet lama Pak, asik loading aja. Oh, baik-baik, loadingnya lama banget. Baik, jadi karena ini adalah metaverse memang butuh koneksi yang stabil dan cukup besar ya, Pak Alvan ya. Iya, betul. Jadi butuh yang agak stabil koneksinya tentunya karena kita masuk ke 3D. Makanya tadi disarankan memang untuk menggunakan 3D avatar yang tidak full body, betul ya Mas ya? Iya, betul. Yang menggunakan yang setengah badan atau half body. Ya, karena jadinya akan menjadi menjadi loadingnya lama banget. Nah, mungkin teman-teman mencoba untuk yang itu dulu. Jangan lupa, jangan langsung klik join, tapi change dulu. Jadi nanti namanya bisa berganti. Terus kalau defaultnya itu kayaknya ada gambar robot, ada gambar apa gitu mungkin ya Mas ya? Iya, betul. Yang defaultnya tadi ketika mau join, nah teman-teman bisa menggantinya dengan alamat yang teman-teman buat ketika di sesi sebelumnya atau tadi juga oleh Mas Alvan sudah disimulasikan. Jadi menggunakan VR.ready player me tadi, menggunakan yang itu, linknya bisa di copy, nantinya akan dipaste ketika kita mau join. Jadinya sesuai dengan gambaran yang kita buat.
Baik, Nyambi Bapak dan Ibu, kalau ada yang bertanya, ketinggalan login Pak Aris. Pak Aris oh baik. Apakah ini kita coba untuk langsung tanya jawab Mas atau bagaimana? Boleh, jadi biar Boleh. lebih fleksibel ya. Nah, Baik ya, biar lebih fleksibel. Izin untuk yang raise hand. Untuk yang raise hand, saya coba untuk unmute ya. Sebentar, tadi yang raise hand Muhammad Hanafi. Monggo Mas. Pak Muhammad Hanafi, silahkan. Silakan Pak Muhammad Hanafi. Masih di mute? Pak Hanafi? Atau mencet raise hand saja? Cek Pak Muhammad Hanafi. Oke, baik, mungkin hanya itu. Terus oh, yang ini Mas, ini mungkin saya nggak tahu ada hubungannya atau tidak yang di Q&A. Malam saya Dewi Kinanti izin bertanya, kehadiran user di dunia virtual direpresentasikan dengan avatar. Maka manusia berpotensi untuk sibuk mengawasi aktivitas avatar setiap waktu dan mengurangi aktivitas di dunia nyata. Kita nggak akan bisa tidur karena mengikuti avatar. Seperti Tamagotchi, mulai dari telur, fetus, dan terus tumbuh besar. Kalau nggak dikasih makan akan mati, begitu juga avatar. Kalau nggak dikelola akan wild atau buas, dia akan pergi kemana-mana. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Pripun Pak Alfani? Ya mungkin mungkin imajinasinya memang tinggi ya. Dari Pak siapa tadi Pak? Mungkin dari Ibu Dewi Kinanti. Oh Ibu Dewi ya. Sebenarnya kalau itu beda jauh Bu dengan Tamagotchi ya. Kalau Tamagotchi kan memang harus dirawat. Tapi kalau yang avatar di sini nggak perlu dirawat. Jadi ini tinggal kita pakai saja. Nah, itu sebenarnya representasi dari kita. Jadi sebenarnya ini tidak menggantikan juga. Jadi tidak menggantikan Bapak Ibu mengajar di dalam kelas. Tentu itu sangat sangat tidak menggantikan ya. Sama seperti pas kita Zoom, pasti itu juga akan berbeda ketika kita mengajar di dalam kelas. Tapi kelas metaverse ini memang kita tekankan untuk memperkaya lebih ke experience dan imersi ya, seperti itu. Jadi ke depannya ya memang nanti rata-rata kontennya ini tidak semuanya kita benar-benar masuk all out, tapi sistemnya adalah sistem blended. Jadi tetap tatap muka itu ada, lalu ada di kelas metaverse itu ada. Karena di kelas metaverse itu sebenarnya cocok untuk simulasi-simulasi ataupun yang berbasis vokasi ya, yang butuh visualisasi bentuknya 3D, simulasi, praktek sebelum kita memegang barangnya atau labnya langsung di lapangan. Kita pasti butuh simulasi seperti itu. Sebenarnya ini mirip dengan Zoom. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan Zoom, ya tentu kan Zoom saat ini juga tidak menggantikan Bapak Ibu mengajar di dalam kelas ya, tapi memperkaya saja. Nah, tinggal nanti adalah bagaimana kita menyiapkan konten-konten untuk mengisi di dalam seperti itu. Mungkin itu Pak Mufid ya. Baik, terima kasih Pak Alvan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Tamagotchi itu kan ya, itu lebih ke arah game mungkin ya Mas Alvan ya, kalau Tamagotchi. Ya, kalau ini sebetulnya untuk pembelajaran saja Bapak dan Ibu. Jadi bukan sampai dengan selevel itu untuk nanti akan buas dan pergi kemana-mana, tidak. Ini sebetulnya hanya akun, hanya visualisasi dari kita buat juga, kita create dari 3D avatar, sehingga kita punya satu representasi dari kita berupa sebuah avatar. Dan Alvan sudah membuatkan sebuah ruangan meta di mana kita bisa join di sana di kelas tersebut. Jadi tetap kendali ada di kita, bukan untuk yang ke arah sana belum sih Bapak dan Ibu, atau tidaklah, bukan ke arah belum. Baik, Bapak dan Ibu tadi ada yang raise hand, saya coba dulu sambil teman-teman yang sudah bisa bergabung, monggo silakan bisa di
apa namanya bisa di screenshot untuk bisa dikirimkan ke Padletnya, sehingga kita Pak Alvan bisa tahu siapa yang sudah masuk ke metaverse-nya yang sudah disediakan Pak Alvan. Baik Bu Fitriani, silahkan, monggo ada sesuatu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau bertanya nih Pak Alvan. Yang pertama, apakah metaverse yang ini seperti Zoom tadi kan disebutkan mirip-mirip Zoom tapi lebih canggih. Apakah juga bisa tersedia versi rekamannya gitu sehingga kalau anak mau ngeliat lagi bisa gitu. Kemudian yang kedua, untuk objeknya itu tadi saya kan baru beberapa hari ini belajar metaverse, kemudian tadi malam itu dikasih link sama teman, masuk sampai ngobrol setengah jam bisa padahal, cuma malam ini kayaknya karena habis hujan lebat tempat kami Kalsel, jadi gangguan jaringannya kayaknya ada parah lah. Nah itu kan nyoba setting ruangan, ada beberapa objek, tapi kayaknya terbatas yang ada di situ. Misalnya tanaman kan cuma satu. Apakah kalau mau ambil dari situs mana gitu, kita bisa langsung copy atau gimana caranya? Yang ketiga, kalau untuk setting ruangan kan ada template-nya ya. Cuma saya lihat punya teman itu udah bagus banget di luarnya itu asli gitu. Misalnya kayak pemandangan Monas, atau jalan rayanya dan sebagainya itu berasa nyata. Memang waktu di dalam ruangan seperti punya Pak Alvan ini. Tapi begitu keluar itu udah real gitu pemandangannya. Itu gimana ya caranya? Mungkin bisa dijelaskan, dibantu jelaskan gitu bagi saya yang masih pemula ini. Terima kasih banyak Pak Alvan. Iya, sama-sama Bu Fitriani. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa di-record? Sebenarnya bisa Bu, tapi recordnya berbeda dengan Zoom ya. Recordnya harus menggunakan aplikasi lain. Seperti itu. Jadi tidak ada kalau di Mozilla Hub sendiri belum ada untuk recordingnya ya. Jadi seperti itu. Ini saya coba cek dulu ya. Kalau kita mau cek, sebenarnya ada di sini Bapak Ibu ya. Apa saja yang bisa kita oh ini di sini juga ada enter streamer mode ya. Saya coba cek. Nah, kalau streaming bisa Bu di sini. Kita bisa broadcast ya. Tapi saya sebenarnya belum mencoba juga. Ini di sini ada beberapa fitur. Nah, ini ya contohnya kita bisa streaming mode. Jadi contohnya ini kita buka karena memang satu ruangan ini terbatas ya. Untuk yang bisa masuk itu maksimal 50 orang di dalam satu ruangan. Selebihnya itu dia dari lobby. Tapi kalau kita mau lebih masif, kita bisa menggunakan streaming mode-nya di sini. Nah, di sini ya, tadi kita coba. Nah, ini streamer modenya. Atau kita juga bisa membuatkan breakout room. Jadi kalau semuanya ruangannya besar, kita bisa masukkan. Tapi kalau untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada rekamannya? Di sini saya masih belum menemukan. Jadi kalau kita mau merekam, ya kita harus menggunakan seperti OBS atau seperti Camtasia ya. Jadi kita rekam manual seperti itu untuk proses ketika kita sinkronus di ruang metaverse-nya. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah kita bisa memasukkan aset-aset lain 3D agar lebih realis? Bisa, Bu. Nah, sebenarnya tadi saya masih belum masuk ke bagaimana memasukkan aset ya. Karena kan memang kebutuhan kontennya kan kita tidak hanya masuk, terus saya share screen saja ya. Di sini sebenarnya ada fitur lain, yang mana di sini kalau kita klik di place di sini, ada beberapa fitur yaitu seperti di model tadi yang saya jelaskan, kebutuhan untuk simulasi, contohnya kita menjelaskan tentang sel atau tentang virus gitu ya. Yang berkaitan dengan 3D aset, nanti kita bisa masukkan dengan menggunakan fitur ini, 3D model. Dengan menggunakan fitur 3D model. Nanti akan saya contohkan ya Bu ya, Bu Fitriani, untuk penggunaan fitur 3D modelnya. Lalu yang berikutnya, kalau kita nanti menggabungkan dalam bentuk realis ya, seperti Monas dan foto, jadi ini tuh ada dua tipe. Yang pertama adalah fitur yang berupa 3D seperti ini. Jadi kita nanti bisa menggunakan ruangan 3D-nya. Kalau Bapak Ibu belum punya basic design 3D, tidak usah khawatir karena sudah ada template-nya seperti itu. Tapi kalau memang sudah punya basic 3D, kita bisa mendevelop sendiri, meng-create, bisa membuat ruangan kelas, meng-custom sendiri. Seperti di sini ya, sebenarnya saya sudah menjabarkan. Nah, di tahapannya, nah ini. Jadi dari tahapan ide atau konsep itu kita mapping, lalu kita visualisasikan. Bisa menggunakan Paint 3D, bisa menggunakan Blender, bisa menggunakan 3D Max, bisa menggunakan SketchUp, dan lain sebagainya. Aplikasi yang ingin memudahkan kita. Mas, saya tidak terbiasa menggunakan aplikasi 3D. Saya ingin memasukkan
3D dari aset gratis, 3D gratis bisa nggak? Bisa. Nanti akan saya contohkan dengan menggunakan satu opsinya adalah menggunakan sketchfab.com. Nanti saya contohkan. Seperti itu. Nah, oke, sambil menjawab, saya akan mencontohkan, seperti tadi kita masih belum ke arah sana ya, ini sudah ada beberapa yang bergabung. Saya akan mencontohkan Bapak Ibu ya, tadi saya kan baru share screen dan share kamera ya. Di sini ada penggunaan place. Bapak Ibu kalau di kelas biasanya kan ngajar ya. Ngajar kan pasti butuh coret-coret ya di tembok, apalagi ngajar tentang teori atau yang matematika dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan place, lalu di sini ada pen. Nah, jadi kalau kita aktifkan pen, Bapak Ibu bisa ini coret-coret. Nah, ini. Nah, kebetulan saya pakai mouse ya. Nah, ini. Nah, kita bisa coret-coret, kita bisa jelaskan, bla bla bla. Nah, ini kita bisa gunakan fitur yaitu penggunaan pen. Nah, ini memang agak susah kalau kita menggunakan mouse ya. Fitur pen ini sangat memudahkan kita kalau kita menggunakan VR Oculus. Karena sudah ada joysticknya ya, seperti itu. Jadi, kita bisa menggunakan joystick, jadi kayak seperti memegang spidol di depan kelas atau kapur ya. Ya, seperti itu di whiteboard-nya, seperti itu. Tapi kalau kita pakai mouse ya, kita coret-coretnya pelan-pelan. Nah, seperti contohnya Pak Dewa ya. Ini sudah bisa menggunakan fitur pen-nya di sini. Lalu ada fitur lain, yaitu kamera. Ini nanti bisa silakan digunakan sendiri. Kamera ini digunakan untuk kamera virtual atau kita selfie, tapi selfie-nya di ruang metaverse ya. Contohnya seperti ini ya. Saya aktifkan fitur kamera. Nah, ini ya. Jadi seperti ini, jadi saya bisa melihat diri saya sendiri tapi di ruang metaverse ini. Nah, ini. Nah, saya selfie sama siapa ini Pak Dewa ya, masih bentuknya robot ya. Nah, saya bisa selfie tapi menggunakan fitur kamera. Kalau kita bisa capture, kita bisa tweet langsung ke Twitter ya, seperti itu. Nah, itu khusus untuk yang fitur ini ya, kamera. Terus tadi, kalau kita mau menghapus coret-coretan di kelas, di papan tulisnya bagaimana? Ya, kita tinggal tekan spasi di dekat area yang sudah kita coret ya. Lalu kita hapus dengan menggunakan tanda tempat sampah seperti ini. Nah, otomatis langsung hilang. Tapi kita bisa menghapus yang kita tuliskan. Contohnya Pak Dewa ya, di sini saya tekan klik di sini, saya hapus. Nah, saya bisa menghapus coretan dari Pak Dewa tadi, seperti itu. Karena semua avatar atau semua user yang masuk di ruang saya itu punya akses yang sama seperti saya. Nah, Mas, nanti kalau siswa saya masuk, bisa nggak nanti saya beri akses yang tidak sama dengan saya? Bisa. Kita bisa custom. Seperti itu. Target kita nanti masing-masing bisa meng-create, meng-custom sendiri ruangannya. Oke, ada lagi tadi yang ditanyakan, bagaimana kita memasukkan 3D model yang kita sendiri tidak punya. Nah, kita bisa memanfaatkan di sini ya. Tadi Bu Fitriani bertanya, kita bisa masukkan 3D model di sini, klik 3D model. Nah, 3D model ini dia sudah connect dengan sketchfab.com. Artinya, kita bisa memanfaatkan aset-aset gratis di sini. Nah, ini ya, contohnya saya ingin menjelaskan tema tentang virus ya. Nah, ini ya, kan ada contoh-contoh ya, bentuk-bentuk virus. Atau kalau mau kita lain temanya tentang atom, nah ini ada coronavirus ya. Nah, ini kita tinggal klik, kita coba masukkan. Nah, ini ada beberapa yang bisa masuk dan tidak. Artinya ya, karena kita tidak membuat sendiri ya, kita harus menyesuaikan. Kalau dia tidak masuk seperti ini, kita bisa hapus, kita bisa masukkan yang lain. Artinya apa? Filenya terlalu besar. Saya coba cari ya, sel atau tema otomotif tentang engine, bisa kita coba masukkan. Nah, ini. Jadi kita meeting di dalam kelas, sambil, nah ini, menjelaskan. Nah, ini ada yang sudah tampil ya, yang tentang coronavirus ya. Saya akan coba. Nah, ini bisa digeser-geser ya. Ini tadi siapa yang bisa masukkan. Saya coba yang lain. Silakan Bapak bisa coba masukkan konten lain sesuai dengan temanya ya, tema masing-masing.
mau tentang sel, mau tentang engineering, mesin, kita masukkan saja seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, contohnya ini ada virus corona, kita bisa lihat ini dari samping, dari depan, dari belakang, seperti ini. Nah, ini contohnya saya tadi masukkan sebuah sel seperti ini. Kalau saya mau perbesar, tinggal tekan spasi ya. Nah, kita bisa perbesar, lalu kita juga bisa rotasi. Nah, ini bentuk-bentuknya. Nah, kita bisa sharing, kita bisa lihat sama-sama ya. Oh, ini kita bisa langsung. Jadi, fungsi yang kita manfaatkan di dalam metaverse ini adalah fungsi sinkronus. Jadi nanti kan ada sinkronus, ada asinkronusnya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi yang sekarang kita gunakan adalah tahapan sinkronus seperti kita menggunakan video conference. Gitu. Oke, silakan yang sudah bergabung, boleh share beberapa objek, boleh 3D seperti ini, atau konten yang lain. Caranya adalah tinggal kita tekan place, lalu kita masukkan 3D model. Nah, di sini sudah ramai ya di sini. Ada yang masukkan objek 3D seperti ini. Oke, silakan dicoba masukkan sambil saya mencoba memantau Padlet-nya. Apakah sudah banyak yang bisa bergabung? Oh, ada yang masih mencoba membuat avatar ya. Oke, silakan dicoba. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo silakan Pak Mufis boleh bisa dimoderasi. Baik, terima kasih Pak Alvan. Bu Fitria, semoga membantu ya Ibu. Tadi ada komen dari Bu Fitria juga. Oculus itu berarti jutaan, kayaknya tadi ada komen seperti itu. Monggo Pak Alvan, mungkin Bu Fitria belum ikut yang sesi kemarin. Boleh dijelaskan tentang Oculus yang pakai paper itu, Mas? Oh iya, betul. Sesuai yang pertemuan kemarin ya, Bu Fitriani. Jadi sebenarnya ada beberapa pemanfaatan ya VR ya. Jadi kan sebenarnya yang tahap sekarang ini kita masuk ke tahapan pembuatan di metaverse ya, yang berbasis 3D, artinya bisa diakses di laptop, bisa juga nanti siswanya nggak punya lewat handphone, atau bisa juga nanti menggunakan Oculus. Kalau memang Oculus terlalu mahal, memang mahal ya Bu ya. Tapi kalau di SMK memang sudah ada bantuan khusus dari direktorat, itu memang harganya masih sekitar 5 atau 6 jutaan ya kalau Oculus. Opsi kedua tadi yang disampaikan seperti Pak Mufid tadi, sebenarnya ada opsi lain yang kita bisa manfaatkan, yaitu menggunakan namanya Google Cardboard yang dari kardus ya, seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini, tapi ini digunakan bukan untuk yang fitur di Mozilla Hub ya, nanti ada fitur lain nanti saya akan contohkan. Jadi, yang menggunakan kardus seperti ini Bu Fitriani. Kalau ini harganya murah 20.000 asalkan kita handphonenya kemarin support. Di sesi pertama saya sudah jelaskan, sambil mencoba ya tadi pesertanya apakah handphonenya sudah support dengan teknologi VR atau tidak. Kalau memang sudah support, berarti tinggal beli kardusnya ini. Banyak ini di Tokopedia juga banyak. Jadi atau mau ngeprint sendiri ya, Google Cardboard template seperti ini kata kuncinya. Nah, ini sudah ada template-nya. Kalau mau membuat sendiri, monggo silakan. Paling yang harus beli itu beli lensanya saja. Tapi kalau kardusnya ini bisa dibuat sendiri. Nah, ini. Paling kebutuhannya adalah 2 lensa yang ada di bagian ini, bagian depannya di sini ya. Itu bisa digunakan. Itu tadi opsinya bisa 2. Tapi konten ini supportnya adalah nanti ada yang konten 3D berbasis VR, dan yang kedua adalah konten berbasis video 360. Video 360 itu sebenarnya materinya kemarin ya, yang sudah lewat. Mungkin kalau Bapak Ibu mau mereview kembali, bisa di-scroll ke bawah atau ada video rekamannya. Nah, ini di sesi awal-awal kemarin, itu masing-masing peserta sudah bisa mencari konten-konten video berbasis 360. Contohnya tadi mau berkunjung ke Monas ya, jadi Monasnya dibuatkan yang realis berupa foto atau video 360. Tapi Mas, saya mau yang expert yang dibuatkan untuk sinkronus, bukan asinkronus ya, bukan berupa modul video parsial, tapi bisa langsung berkomunikasi. Berarti ya perlu di-3D-kan, dibuatkan di kelasnya seperti ini. Mungkin seperti itu ya Pak Mufid. Semoga baik.
Bagaimana Bu Fitria? Bu Fitriani, maaf Bu Fitria, Bu Fitriani. Mantap, mantap. Penjelasannya mantap ini. Terima kasih banyak Pak Mufid, Pak Alvan. Baik, baik Bu Fitriani. Jadi nggak apa-apa Bu Fitriani, guru bahasa Inggris, guru apapun sebetulnya tidak ada masalah ketika kita mencoba mengekspresikan sesuatu. Jadi ini tidak harus untuk guru informatika ya, tidak harus untuk guru apapun. Jadi monggo nanti bisa bisa dipelajari sebagai alternatif. Mungkin ini tetap utamanya adalah pembelajaran di kelas ya Pak Alvan ya, pembelajaran secara sinkronus. Kita bertatap muka dengan anak-anak karena di situ terjadi transfer pengetahuan, di sana muncul karakter, muncul banyak sekali ketika kita bertemu langsung dengan anak-anak. Tapi kita memiliki alternatif-alternatif yang lain yang bisa kita gunakan sebagai media di mana kita bisa memberikan kepada anak-anak hal-hal terbaik. Begitu, terima kasih Bu Fitriani. Pak Alvan bisa dilanjut, monggo silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Mufid. Tadi fiturnya sudah saya jelaskan ya, ini sebenarnya simpel sekali Bapak Ibu, jadi bisa kita manfaatkan langsung di dalam kelas ya. Tadi kita bisa Flash 3D, lalu kita bisa ganti avatar atau ganti scene. Ini silakan digunakan, tapi yang spesifik digunakan di pembelajaran itu adalah fungsi pen, lalu 3D model, dan yang berikutnya adalah fitur upload. Tapi fitur upload ini Bapak Ibu belum bisa memakai karena Bapak Ibu belum login ke akun Hub Mozilla atau belum membuat akun ya. Nah, kalau sudah membuat akun artinya kita bisa mengupload file konten. Kontennya bisa file 3D JLP, file PNG, JPG, GIF, MP4, MP3 dan lain sebagainya. Contohnya saya punya file PDF ya. Jadi saya bisa embed file PDF. Saya masukkan ke dalam ruangan saya. Nah, contohnya ini ya, file yang tidak terlalu besar. Lalu saya create object. Kalau kita punya referensi buku atau modul menarik ya, kita bisa masukkan seperti ini. Nah, ada file PDF ya. Dan ini kita bisa tempelkan di tembok sebagai informasi pengumuman ya. Atau kalau mau kita bisa taruh di bangku masing-masing siswa. Nah, ini ada modul bagus nih, silakan dipelajari oleh siswa-siswinya. Ini ya, kalau ada halamannya banyak ya nanti bisa di next seperti ini. Nah, ini ada beberapa paper seperti ini. Ini karena saya satu halaman, berarti munculnya hanya satu. Nah, ini seperti ini. Kalau kita mau menghapus, tinggal kita klik kanan, lalu delete. Nah, otomatis terhapus. Oke, saya akan coba bergeser ke ruang kedua. Apalagi sih yang bisa kita manfaatkan untuk di dalam kelas kita? Pasti Bapak Ibu punya file referensi dari YouTube, materi menarik ya. Nah, kita juga bisa memasukkan video dari YouTube, kita masukkan dalam ruang kelas kita. Caranya, tinggal Bapak Ibu cari di YouTube ya. Contohnya saya akan mencari materi tentang Metaverse. Ini ya. Nah, contohnya ini ada materi Metaverse, penjelasannya. Saya tinggal klik kanan, copy link address. Ini ya. Klik kanan, copy link address. Lalu kita tinggal Ctrl V saja Bapak Ibu ke sini. Otomatis videonya, ini tapi ada kadang-kadang bisa, kadang tidak ya. Atau saya gunakan opsi lain, saya klik dulu. Nah, saya coba pakai yang fitur di sini. Kadang bisa muncul, kadang tidak, karena tergantung koneksi internet. Oke, saya akan coba lagi ya. Oke. Nah, ini ya. Ya. Jadi saya tinggal copy link yang di bagian atas ini ya, Bapak Ibu ya. Lalu saya tinggal pastekan di dalam ruang Metaverse kita, lalu kita tempelkan videonya. Nah, di video ini bisa kita tonton sama-sama dengan siswa-siswi kita. Nah, ini bisa langsung di-play sebagai referensi. Nah, seperti ini. Jadi seperti kalau kita di dalam kelas, kita tampilkan presentasi kita menggunakan InFocus ya, berupa file YouTube, file yang lain sebagainya, seperti ini. Jadi ini adalah fitur video bisa kita masukkan dalam ruangannya. Oke, silakan kalau ingin mencoba memasukkan video, silakan bisa langsung di-embed ke dalam ruangannya. Tinggal di copy paste ya, di copy saja di sini, di copy, lalu di ruangan sini kita tinggal tekan Ctrl V saja.
otomatis dia akan masuk ke dalam ruang kelas kita. Nanti kita tinggal duduk di sini ya. Nah, kita tinggal nonton sambil diputar sama-sama. Silakan, monggo Bapak dan Ibu dicoba di ruang kelas kita padati dengan video-video. Apakah ketika mencet Ctrl V itu otomatis nempel di tembok, Mas Alvan? Oh iya, saya lupa menjelaskan. Pas kita tekan Ctrl V, ini contohnya saya hapus ya. Pas saya tekan Ctrl V, itu tidak langsung menempel, Bapak Ibu. Nah, biasanya dia munculnya di dekat kita. Ya, saya contohkan. Nah, untuk menempelkannya, saya tinggal pegang dulu ya. Lalu saya maju ke dekat infocusnya di sini, layarnya. Nah, ini saya maju sampai dia muncul seperti ini. Nah, baru ya bisa menempel pas di dalam screen-nya. Karena di sini sebenarnya kalau kita lebih detail lagi ya pas membuat ruangannya, sebenarnya di sini itu ada namanya media frame, Bapak Ibu. Ada media frame. Jadi memang frame yang disediakan untuk menempelkan sesuatu objek. Nah, itu. Tapi memang belum kelihatan, tidak kelihatan ya. Seperti itu. Oke, silahkan dicoba. Baik. Sambil mungkin kawan-kawan mencoba, Bu Fitriani ini, izin nanya lagi, kalau hub Mozilla itu jenis apa? Apakah semacam search engine khusus Metaverse atau apa? Mohon maaf, masih awam banget. Oke, jadi kalau Mozilla Hub ini sebenarnya salah satu platform ya yang digunakan untuk masuk ke Metaverse ya. Jadi sebenarnya platform ini banyak. Ada Mozilla Hub, ada lagi Spatial, ada lagi Altspace VR, ada lagi Workspace dari Meta ya, dari Facebook. Sebenarnya ini platform yang banyak yang bisa kita gunakan. Kalau yang Hub Mozilla ini yang salah satu yang gratis dan dia itu open source. Artinya kalau Bapak Ibu punya basic coding atau sering bisa ngoprek pembuatan website atau ingin membuat server Metaverse sendiri untuk sekolahnya, ini bisa dipakai engine-nya, mesinnya ini. Seperti itu. Jadi kenapa saya menyarankan bisa menggunakan Hub Mozilla? Ya karena gratis dan kita bisa custom seperti itu. Baik. Jadi Bu Fitriani, Hub Mozilla salah satu alternatif ya Bu, bukan Ibu di untuk saya juga teman-teman semua. Jadi Hub Mozilla salah satu alternatif kita bisa membuat sebuah ruangan meta. Begitu mungkin ya Pak Alvan ya. Iya, betul. Ada banyak opsi, tetapi salah satunya menggunakan Hub Mozilla di mana kita bisa meng-create sebuah ruangan meta. Kalau sampai dengan meng-create atau membuat sebuah ruangan mungkin nanti tidak dalam bentuk webinar seperti ini ya Pak, tentu lebih yang spesifik ya, waktu dan sesinya tentu lebih panjang, di mana Pak Alvan mungkin bisa mengenalkan bagaimana cara meng-create sebuah ruangan meta. Yang baru dijelaskan kemarin dan baru disimulasikan lagi tadi adalah meng-create sebuah avatar, 3D avatar yang full body dan setengah. Yang direkomendasikan adalah yang setengah badan. Karena apa? Karena tentu lebih ringan. Gitu Bapak dan Ibu. Terus ini dari Bu Nurmalia Pohan. Pengalaman saya sebagai siswa Pak Alvan masih belum bisa bergabung ke kelas Metaverse. Oh, karena jaringan. Baik. Saya pun karena tidak stabil jaringan. Berarti siswa saya pun. Oh, berarti siswa juga sama ya Pak, tidak bisa join kalau jaringannya masih kurang stabil ya. Iya, betul. Baik, begitu Bu Nurmalia. Monggo teman-teman kalau mau dicoba itu bisa diganti, kawan-kawan tinggal Ctrl V aja, ambil sebuah tautan video. Tautan video ini berarti tidak harus sebuah YouTube ya Mas Alvan ya? Iya betul Pak, jadi kalau semuanya sudah punya referensi, contohnya di Vimeo atau di Drive ya, itu bisa linknya dicoba dimasukkan. Baik, jadi tidak harus sebuah link YouTube. Ada pertanyaan nih dari Pak Ilham bagus nih. Ada Metaverse yang versi Android, Pak Alvan? Metaverse versi Android, sebenarnya kalau Bapak coba buka, ini kan memang basisnya menggunakan web ya Pak ya. Jadi kalau Pak mau menggunakan browser, tinggal dibuka saja, Pak bisa menggunakan langsung dibuka di Android-nya, langsung buka browsernya, nanti otomatis bisa masuk juga. Baik. Jadi karena ini berbasis web atau web based, maka menggunakan perangkat apapun tetap bisa ya Pak Alvan ya. Betul. Baik. Jadi tidak perlu diinstal ya Pak ya. Oke.
Karena ini berbasis web. Tentu Bapak dan Ibu, karena ini full 3 dimensi, tentu butuh yang tadi disampaikan Bapak dan Ibu, butuh koneksi yang cukup stabil. Karena memang di sini semuanya 3D dan kita masuk ke dunia 3 dimensi, di mana semuanya memang harus 3 dimensi, dan kita sebagai aktor di sana, kita bisa menambahkan, kita bisa menulis dan sebagainya. Beda jika kita hanya sekedar nonton saja, tentu berbeda. Kayak misalkan kita sekedar nonton kelas menggunakan Zoom, tentu tidak. Ada lagi nih dari Pak Abdul Jabbar, apakah perlu tambahan aplikasi Blender 3D, Pak? Oh ya, kalau Bapak nanti mau mengcustom, kalau kita ingin meng-create ya, contohnya meng-create objek-objek sendiri atau membuat ruangan sendiri, bisa Pak menggunakan Blender 3D. Seperti yang dulu Pak Mufid pernah bergabung ya Pak Mufid ya? J. Ya, Pak Mufid dulu pernah bergabung, kita pakai aplikasi yang paling mudah ya Pak ya. Dulu kita pakai yang namanya Paint 3D. Ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa opsi, bisa Paint 3D. Kalau Bapak Ibu sudah punya basic Blender ya lebih bagus lagi, karena kalau Blender itu sebenarnya materinya lebih panjang. Karena tulisnya agak sedikit kompleks ya, seperti itu. Tidak harus Pak, tapi nanti kalau pas target kita malam hari ini, kita akan coba meng-create sendiri ruangan kita, tapi tidak perlu pakai aplikasi tambahan, karena kalau aplikasi tambahan nanti jatuhnya adalah berupa workshop ya. Biasanya kalau workshop itu dilaksanakan 2-3 hari, seperti itu. Baik. Ini Bu Nurma, kayaknya Bu Nurmalia pengen penasaran juga. Jadi Bapak dan Ibu, ada 2 video, ada 2 sesi ya Bapak dan Ibu. Kalau mungkin Bapak dan Ibu yang baru rawuh hari ini, bisa cek di YouTube, di kanal Casio Education Indonesia, di sesi 110, karena ini adalah sesi 111, 111. Di video kemarin sudah diunggah juga oleh admin. Bapak dan Ibu bisa mengikuti cara-caranya bagaimana bikin 3D avatar dan macam-macamnya di sana ada. Terus di sini Bu Nurmalia Pohan bertanya, Pak, berarti kalau mau pakai kelas Metaverse ini ke siswa, tahapannya sama seperti yang Bapak ajarkan ke kami. Mulai dari pembuatan avatar, masuk ke Padlet, terus masuk ke kelas Metaverse ya Pak? Iya, jadi betul yang disampaikan Pak Mufid. Tadi sebenarnya tahapannya kalau Padlet itu tidak perlu. Padlet itu sebenarnya hanya untuk memantau saja. Tahapannya cukup Bapak Ibu yang pertama membuat avatar menggunakan link vr.readyplayer.me, lalu tinggal langsung otomatis masuk ke Hub Mozilla. Nah, kalau Hub Mozilla-nya kan tadi pakai ruangan saya ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah nanti Bapak Ibu kita akan coba praktek sama-sama membuat ruangannya masing-masing. Nah, jadi kita bisa mengundang siswa-siswi kita masuk ke ruangan kita masing-masing. Situ. Kalau sudah siap, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, bagaimana kita meng-create atau membuat ruang kita masing-masing. Seperti itu. Baik, monggo. Jadi Bu Fitriani tunggu sebentar ya Bu. Jadi untuk Padlet sebetulnya tidak dibutuhkan. Padlet hanya untuk sebagai Pak Alfa, untuk kebutuhan Pak Alfan, di mana mengetahui seberapa jauh kita bisa mengikuti sesinya Pak Alfan. Itu sih sebetulnya Bapak dan Ibu. Jadi monggo di spek minimal. Aduh, satu lagi mungkin Pak Alfan. Spek HP minimalnya Pak, karena kebanyakan siswa kami dari kalangan ekonomi bawah, sementara lab komputer juga kurang memadai. Oke, kalau spek minimal sebenarnya saya sudah membuatkan ya di sini. Nanti akan saya coba share ya, bisa cari dulu ya. Saya sepertinya sudah mencatat di sini. Ini berarti spek minimal untuk desktop PC ya Mas? Kalau sebagai user kan bisa menggunakan Android tadi ya? Betul, kalau user pakai Android apapun, ini sebenarnya ada spesifikasinya sudah saja. Coba share Metaverse. Nah, ini sebenarnya contohnya. Nah, ini perangkat viewernya di sini adalah Android smartphone. Minimum RAM-nya ya, 2 GB di sini. Yang terpenting ada gyroscope akseleratornya. Ini yang bisa kita gunakan untuk virtual reality. Seperti itu. Terlihat ya Pak Mufid? Terlihat Pak Alvan, terlihat. Oke. Jadi ada kalau laptop, ini syarat-syaratnya ya, yang biasanya kita gunakan untuk workshop. Nah, seperti ini. Atau bisa saya share ya. Saya coba share ke... Saya coba kirim ke
kolom chat ya. Seperti Iya, baik. Jadi itu mungkin Bu Fitriani kalau untuk sebagai siswa atau sebagai tamu, guestnya tidak harus menggunakan syarat apapun, butuhnya koneksi saja karena dia web based berbasis website. Kalau untuk kita yang sebagai kreator, sebagai pemilik, maka harus butuh spek yang minimalnya tadi sudah disampaikan. Oke. Baik, lanjut Bu Fitriani, nggih. Untuk Pak Abdul Jabar, link kelasnya Pak Alvan sudah saya share ya. Kalau mau bergabung, tadi bergabungnya mungkin sekali lagi Pak Alvan. Kalau mau bergabung tadi menggunakan yang change karena ada teman-teman yang masih bergambar robot tadi kayaknya dan tulisannya masih default nama bawaan dari. Namanya masih belum ya. Kalau nggak salah tadi pas di ruang 1 ya kayak Pak Mufid ya, ini masih banyak yang bentuknya robot, ada yang rubah ini ya. Jadi kalau sudah terlanjur masuk, terus bentuknya masih berupa robot dan yang lain sebagainya, tinggal ke sini ya Bapak Ibu ya, bisa klik more, sebelah pojok kanan bawahnya, klik more, lalu change name and avatar. More, change name and avatar, klik di sini. Nah ini tinggal dirubah namanya, lalu pilih change avatar. Nah ini, klik change avatar. Nah, ini lalu berikutnya adalah di sebelah pojok kanan atas itu ada avatar GLB URL, tinggal diklik. Nah, tinggal Bapak Ibu mengcopy, ini linknya ya, link avatarnya yang sudah dibuat melalui vr.readyplay.me, ini di-copy, lalu dipastekan di sini. Kalau sudah klik apply, lalu klik exit. Nah, avatarnya akan berubah menjadi seperti ini ya, avatar yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Seperti itu, silakan yang sudah bergabung masih berupa robot. Nah, ini contohnya Pak Bambang. Nah, ini. Silakan. Nanti kita akan coba targetnya setelah sesi ini. Kita akan coba untuk masing-masing bisa membuat ruangannya sendiri. Link VR tadi apa baik, Bu Amalia? Link VR kalau mau join di kelasnya Pak Alvan, saya kirimkan itu kalau mau join. Silakan. Baik, Pak Alvan, monggo sambil teman-teman mungkin bergabung di kelasnya itu. Pak Alvan, kita masih mencoba untuk mengkoleksi data peserta yang nanti akan mendapatkan giveaway. Apakah sudah ada yang masuk kriteria, Mas Alvan? Berdasarkan apa? Belum? Yang masuk kira-kira yang pertama yang berhasil join pertama dengan menggunakan avatar ya. Dan mengirimkan screenshotnya di Padlet ya, Pak Mufid ya. Monggo. Monggo, pokoknya saya ngikut Pak Alvan lah. Oke, sudah ada Pak Mufid. Nah, langsung diinikan atau gimana Pak? Atau nanti Pak? Boleh. Oh, nanti saja. Baik, nanti saja Pak Alvan. Berarti satu sudah, nanti mungkin ada. Oke, satu ya. Ini yang satu yang sudah berhasil duluan, itu Bu Alia Tazkiyah. Bu Alia Tazkiyah, baik. Bu Alia Tazkiyah, sebentar. Saya izin untuk menyalakan mikrofon Bu Alia dulu. Untuk teman-teman yang ini, sebentar ya. Bu Alia Tazkiyah, cek. Iya, Mas. Baik, Bu Alia Tazkiyah, selamat Bu Alia mendapatkan ada giveaway dari Casio. Setelah ini saya kirimkan chat pribadi ke Bu Alia ya, untuk bisa dikembalikan ke saya nama, alamat dan sebagainya. Selamat ya Bu Alia ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Alvan. Ya, baik, saya coba kirimkan ke Bu Alia. Bu Alia, sebentar Bu Alia tadi namanya siapa ya? Namanya Aliyah, baik Bu Aliyah. Nanti ada dua ya Pak Mufid ya? Iya, satu lagi Bapak dan Ibu tenang saja. Nanti ya Pak Alvan ya, biar penasaran. Ya. Nanti baik, untuk yang kedua, saya bocorkan ya Pak Ibu ya. Yang kedua yang berhasil mengirimkan screenshot dan
link ruangan metaverse-nya yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Jadi siapa yang cepat? Baik. Oke, silakan sekarang kita akan keluar dulu semua Bapak Ibu ya. Tadi kan sudah masuk ke ruangan saya, ruang kelas saya. Silakan leave semuanya. Kita akan mencoba membuat ruangannya sendiri masing-masing. Baik. Dengan cara silakan Bapak Ibu langsung bisa mengunjungi alamat berikut ini ya. Alamatnya sudah saya kirim di kolom chat atau saya share juga di sini ya. Nah, untuk membuat ruangan, Bapak Ibu tinggal langsung menuju ke link berikut ini. Nah, jadi sebenarnya ruangan di Hub Mozilla Spoke ini ada dua versi ya. Ada yang versi template, artinya Bapak Ibu yang tidak punya basic mendesain ruangan atau tidak punya basic desain sama sekali, gitu ya, itu bisa langsung membuat dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Tapi kalau yang ingin ada tantangan lebih ya, contohnya saya ingin membuat ruangan saya sendiri, karena kan saya sudah bisa menggunakan aplikasi SketchUp atau 3D Max atau Blender, itu bisa juga diperbolehkan. Jadi ada dua opsi, untuk opsi profesional dan yang dua opsi untuk yang umum ya, seperti itu. Nah, untuk yang umum, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke sini, hubmozilla.com/demo. Ya, saya contohkan. Nah, tampilan seperti ini. Nah, langkah pertama adalah silakan Bapak Ibu langsung sign in atau sign up. Klik di sini, lalu masukkan email. Ya, silakan masukkan email Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, klik next. Nanti akan ada email konfirmasi dari dari Hub Mozilla ke email Bapak Ibu masing-masing. Silakan dikonfirmasi sampai berhasil. Nanti tampilannya Bapak Ibu sudah sign in seperti ini. Nah, kebetulan saya sudah sign in ya, tidak perlu sign in lagi. Jadi silakan langsung saja Bapak Ibu mengunjungi alamat berikut ini, lalu sign in, sign up, masukkan email, biasanya langsung ada email aktivasi. Nah, silakan buka Gmail-nya masing-masing. Biasanya linknya langsung otomatis dikirim ke email kita, kalau kita sudah memasukkan di sini. Nah, cara tahu sudah berhasil atau belum, itu nanti tampilan seperti ini. Oke, silakan. Masing-masing untuk bisa langsung sign in atau sign up ke hubmozilla.com-nya. Sambil Bapak Ibu coba sign in atau sign up ya. Di sini ada dua opsi. Kita bisa menggunakan opsi create room, pembuatan ruangan, yang berbasis web. Atau kalau kita ingin menggunakan yang versi desktop, bisa juga menginstall yang versi desktop aplikasinya. Karena saya biasanya males install ya. Jadi saya biasanya langsung pilih yang create room. Jadi tadi saya menjelaskan ada yang dua tipe profesional dan tipe untuk yang umum, pemula. Itu bedanya di sini Bapak Ibu. Kita create ruangannya, kalau yang profesional itu memakai ini, Spoke. Ini khusus untuk yang profesional. Tapi kalau kita mau yang pakai yang umum, yang 5 menit langsung jadi ya, kita pilih yang langsung pilih create room. Silakan dipilih yang create room. Oke, silakan pilih create room. Nah, ketika kita pilih create room, maka kita akan langsung dihadapkan sebuah scene ya, scene ruangan yang dia template-nya sudah disediakan oleh Hub Mozilla. Nah, ini sudah ada template-nya yang bergambar bebek di sini ya. Nah, oke, yang sudah berhasil seperti ini, nanti tinggal kita pilih option di sini. Oke, yang sudah berhasil silakan di screenshot ya tampilannya seperti ini, seperti punya saya di sini, lalu dilampirkan ke Padlet di sini, alamat berikut ini ya. Silakan.
yang sudah berhasil seperti ini, silakan di screenshot, lalu dikirimkan ke Padlet-nya. Oke, berapa sudah berhasil ya? Yang sudah, ini ada beberapa sedikit perbedaan, biasanya tergantung browsernya ya. Contohnya di sini ada yang tampilnya Bu Tesya seperti ini, Bu Pak Dewa. Ini berbasis mobile ya. Oke. Nah, biasanya kalau kita sudah login ya, Bapak Ibu ya, bisa login. Di sini ada menu option. Ada menu option. Tapi ada beberapa yang browsernya tidak up to date, ya tidak ada optionnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada optionnya? Kita bisa pilih yang di sebelah bagian more di sini. Pojok kanan ya. Nah, kalau tidak muncul option di sini, silakan langsung ke pojok kanan bawah, pilih more, lalu pilih room info and setting. Saya ulang ya, yang tidak muncul option di sini, kalau muncul option tinggal langsung diklik saja ya, langsung room setting. Yang belum ada option, bisa pilih klik more, pilih room info and setting. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, karena kita ingin membuat ruangan kita sendiri, kita bisa edit Bapak Ibu. Di pojok kanan atas itu ada tombol edit. Artinya kita bisa merubah. Saya nggak mau pakai template ruangan ini, Mas. Saya mau ruangan yang lain. Ada nggak template lain? Ada. Caranya Bapak Ibu tinggal pilih change scene di sini. Change scene. Sini ya. Nah, di sini sudah disediakan banyak template yang bisa kita pakai. Nah, ini ya. Saya mau template ruang kelas. Saya tinggal ketikkan kelas. Ini ya, kelas. Nah, di sini banyak ruang-ruang kelas yang bisa kita manfaatkan. Nah, contohnya saya mau pakai yang classroom di sini. Nah, ini kan banyak ruang kelas yang beda-beda ya bentuknya. Atau saya mau temanya outdoor, boleh. Bosan kalau di kelas terus ya, boleh, silahkan. Contohnya saya mau pakai ruangan yang realis di sini. Biar kelihatan lebih nyata ya. Oke, kita tunggu sambil dia berproses ruang kelasnya. Nah, ini ya, ini ruangannya lebih realis ya. Lalu di sini nama ruang kelasnya, Bapak Ibu bisa tinggal atur. Seperti ketika kita memberikan akses di Zoom ya. Kan tidak semua peserta yang masuk itu punya akses yang sama dengan saya membuat. Yang pertama kita rubah nama ruangannya. Contohnya ruang kelas matematika. Matematika SD gitu ya. Di sini diberikan deskripsi. Nah, contohnya ini ya. Deskripsinya mau sama boleh atau tidak. Sama juga boleh. Nah, di sini ada room size. Berapa kapasitas avatar yang bisa masuk dalam satu ruangan. Jadi kalau Bapak Ibu contohnya dalam satu kelas, mengajarnya 40 siswa, ya tinggal diketikkan saja 40. Seperti ini. Oke ya, silakan dipilih nama ruangannya, deskripsinya, lalu room size-nya, lalu ini room access kita buat yang semuanya bisa masuk ya, yang punya linknya. Nah, paling yang di sini yang terpenting Bapak Ibu, ada room member permission. Ada room member permission. Apakah kita memberikan akses untuk siswa-siswi kita bisa ngobrol satu yang sama lain? Kita bisa aktifkan voice chat. Ini ya, ini otomatis aktif. Apakah bisa chat lewat ketikan? Kita bisa aktifkan. Atau kalau kita tidak ingin kayak yang tadi ya, kita kan sudah menyediakan ruangan, biasanya kita sudah menyediakan alat peraganya, contohnya sudah kita tempelkan video, kita sudah tempelkan dokumen, atau kita sudah masukkan 3D ke dalam ruangan kita. Kalau kita tidak ingin memberikan akses
agar tidak di otak-atik ke siswa kita bisa nonaktifkan ini, create and move object, biar video kita atau 3D kita tidak digeser-geser oleh siswa kita. Yang bisa menggeser hanya kita yang membuat. Berarti ini kita bisa atur. Ini ya, ada create kamera. Jadi biar siswa-siswinya nggak selfie-selfie, ini kita bisa nonaktifkan juga. Atau tidak bisa pin object, ini kita bisa atur. Atau opsi lain, create drawing. Kalau semua siswa-siswinya bisa coret-coret, kan temboknya kotor ya. Seperti yang tadi, ini kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Kalau emoji, ini bisa kita aktifkan saja ya. Jadi semuanya bisa pakai emoticon. Nah, yang ini yang sering saya tidak aktifkan adalah allow flying. Kenapa? Kalau ini allow flying, artinya siswa-siswi kita bisa terbang ke atas-atas, kayak puyang. Jadi ini di-nonaktifkan. Kalau sudah, ini tergantung Bapak Ibu ya. Bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan ya keinginan Bapak Ibu sendiri. Kalau sudah, klik apply, otomatis ruangannya sudah berubah menjadi ruang kelas Matematika 1 SD. Ini ya. Kalau sudah, tinggal kita invite. Cara menginvite-nya bagaimana? Ya, saya geser dulu. Cara menginvite-nya adalah Bapak Ibu tinggal klik di sini. Invite. Nah, ini. Klik invite. Nah, ini kita copy. Kita simpan. Nanti kita ruang kelas Matematika 1. Nah, ruangannya ini. Nah, alamatnya ini. Alamat ini kita bisa share lewat Facebook, ya, lewat Facebook bisa, lewat WhatsApp juga bisa, atau lewat Padlet di sini juga bisa. Nah, kebetulan karena di sini kita ada kuisnya dari Pak Mufid ya. Nah, artinya silakan Bapak Ibu mengirimkan melalui link di sini. Room Alvan kelas Matematika. Kita klik di sini. Kita tinggal Ctrl V, kirim, terus kita kopikan lagi di sini, kita publish. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke ruang saya dengan cara menggunakan tadi, ruang kelas di sini. Kalau sudah kita coba ya, kita join room, enter room. Nah, ini ruangannya lebih realis ya. Kursinya lebih nyata ini. Nah, kita bisa jalan ke depan. Jadi sebelum kelas dibuka, saran saya Bapak Ibu sudah menyediakan. Contohnya di sini sudah saya tempelkan sebuah video dari YouTube ya. Contohnya Matematika Dasar. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita copy, kita tempelkan di sini. Nah, ini ya. Ini kita tekan spasi, saya perbesar, karena kebetulan belum ada media frame-nya ya. Jadi ini menempatkannya harus pelan-pelan manual seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini di kelasnya sudah ada materi videonya. Mau ditempelkan apa lagi? Boleh di sini. Silakan dihias. Contohnya ada logo sekolahnya. Boleh. Tinggal kita copy, kita masukkan gambar-gambar, logo, dan lain sebagainya. Contohnya kalau logo kan tinggal kita place, upload, kita cari gambar logo. Pictures. Contohnya ini. Nah, ini kan bisa kita tempel ya di sini contohnya. Nah, silakan Bapak Ibu menghias kelasnya masing-masing dengan konten-kontennya. Ini agar tidak digeser oleh siswa, tinggal klik kanan lalu dipin. Nah, ini. Biar dia tidak bergeser-geser. Klik pin. Nah, seperti ini ya. Oke, sebelah sini saya ingin menambahkan lagi. Bisa. Kita tinggal place, upload. Lalu kita masukkan gambar. Create object. Nah, seperti ini. Nah, ini memang menempelkannya kita harus
pelan-pelan ya, karena memang ini yang bukan yang tipe profesional. Nah, jadi kita membuat ruangan seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu berkreasi, minimal bisa masukkan video, membuat ruangan sendiri, masukkan video, dan memasukkan logo sekolah atau instansinya masing-masing, di screenshot, selalu dikirimkan ke Padlet. Ya, siapa yang ruangannya paling bagus dan tercepat, nah itu yang bisa mendapatkan hadiah kedua. Seperti itu ya Pak Mufid ya. Siap. Silahkan Bapak Ibu untuk mencoba. Ada masukan dari Pak Ilham, Pak, boleh nggak ditambahkan musik biar tidak sepi, katanya gitu Pak. Boleh, kalau musik sama Pak sebenarnya. Kalau musik kita tinggal place, upload. Nah di sini, ini support file MP3 Pak. Nah ini, di sini support file MP4, MP3. Tinggal diklik yang gambar ini ya Pak ya, pin di sini. Klik, nah tinggal masukkan file MP3-nya seperti itu. Silakan Pak, dicoba. Monggo Bapak dan Ibu silakan dicoba. Sama ini tadi Bu Wianita juga sudah menuliskan di mana Bapak dan Ibu boleh mengisikan survei tutorial tentang dari Casio, juga boleh YouTube-nya bagaimana cara mendapatkan sertifikat, di sana juga sudah disertakan. Betul nggih? Ini dari penyelenggara. Baik Bapak dan Ibu, monggo link Padletnya Pak Alvan juga sudah saya share kembali. Bapak dan Ibu bisa mengirimkan di sana di Padletnya Pak Alvan, sehingga Bapak dan Ibu nanti akan muncul kirimannya dari Bapak dan Ibu untuk dinilai oleh Pak Alvan. Oke, ini sudah ada beberapa yang mengirimkan. Ini sudah ada linknya ya. Nah, yang sudah bisa berhasil memasukkan konten-konten ya, termasuk aset gambar, video, logo instansi, atau tadi tutorial dari Casio, boleh di screenshot sudah join ke sini ya Bapak Ibu ya. Tadi kan yang dikirimkan yang linknya ya. Nah, link-link seperti ini ya. Ini linknya berarti ini sudah berhasil membuat ruangan. Silakan juga dikirimkan screenshot yang sudah bisa memasukkan konten seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu sambil sambil menunggu kawan-kawan. Baik, ada Pak Mukafik. Pak Mukafik, monggo, dari tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak Mukafik, monggo. Pak Mukafik boleh bersuara? Silakan, ada sesuatu yang mau disampaikan ke Pak Alvan, monggo. Silakan Pak Mukafik, boleh di-unmute. Teman-teman yang lain juga monggo, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu dibahas, boleh dituliskan di kolom chat. Bu Wianita, tolong kirim link evaluasinya. Tadi jaringan saya hilang. Oh, baik, Bu Nurmalia, saya izin untuk paste lagi yang sudah dikirimkan oleh Bu Wianita. Silahkan Ibu Nurmalia. Bu Nurmalia, kalau sebagai siswa tidak ada syarat ya Bapak dan Ibu ya untuk join ke ruangan metaverse-nya Bapak dan Ibu. Tapi kalau siswa koneksinya yang stabil, itu saja Bu. Tadi kayaknya Bu Nurmalia, saya belum bisa karena spek komputer tadi pada saat sesi awal tadi. Pak minta link Hub Mozilla. Pak Abdul Jabar minta link Hub Mozilla-nya, koneksi saya tidak stabil.
Eh, baik Pak Abdul Jabar, boleh itu aja, boleh apa namanya raise hand untuk mungkin bisa bertanya Pak Abdul Jabar. Raise hand dulu Pak, nanti biar saya nyalakan mikrofonnya. Pak Abdul Jabar, silakan Pak. Monggo. Ini kayaknya lagi pada seru-seruan sendiri. Baik Pak, nanti belajar mandiri dari YouTube kasih tunggu jaringan agak nor. Oh baik, Bu Nurmalia, gitu. Silakan, silakan. Apakah bisa masih ada satu sesi lagi Pak Mufid atau sudah masuk sesi tanya jawab kira-kira? Sudah apa namanya? Boleh satu sisi lagi Pak Alfat? Oke, baik. Tadi ada opsi yang pertama adalah Bapak Ibu tadi sudah meng-create, ini sudah beberapa berhasil ya. Saya lihat ada Bu Ayi, Pak Bu Seli. Nah, ini sudah bisa berhasil ya. Dewi. Nah, sebenarnya ada opsi lain yang tadi yang saya jelaskan di Sketchfab ya. Kalau kita lihat di sini, tahapan ya, tahapannya adalah publish 3D. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan aset-aset 3D untuk sinkronus, asinkronus ya. Tadi kan yang di sini, ini kita gunakan untuk sinkronusnya. Nah, untuk asinkronusnya untuk mendukung konten di Metaverse itu kan butuh aset-aset 3D. Tentunya Bapak Ibu bisa mencari di alamat websitenya untuk penyedia 3D layanan gratis diakses itu adalah ini ya Bapak Ibu ya. Alamatnya sketchfab.com. Ini ya alamatnya sketchfab.com. Artinya apa? Ini bisa Bapak Ibu manfaatkan di kelas. Jadi kalau memang ketika koneksinya belum lancar ya, karena kan kalau kita pakai kelas di Hub Mozilla itu kan membutuhkan koneksi yang lumayan berat ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ke sketchfab.com, bisa menjelaskan ke siswa-siswi kita. Ini contohnya ya. Nah, ini saya sudah login. Saya coba buka yang belum login. Sketchfab.com. Ini adalah platform untuk penyedia 3D. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin melihat saja, artinya melihat dan menjadikan sebagai alat peraga di dalam kelas, itu bisa gratis. Contohnya saya ingin mencari tema tentang engine ya contohnya. Menjelaskan tentang engine. Semuanya akan muncul, jenis-jenis engine pesawat, atau engine mobil, motor, sampai detailnya seperti ini. Contohnya ya, seperti ini. Dan ini, kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah membuatkan modul, atau berupa contoh ya, tutorial, atau berupa gambar referensi, itu kan imersinya sudah bagus, tapi belum terlalu kuat ya. Karena kalau kita belajar tentang metaverse, imersif, apalagi terkait tentang AR, VR, MR ya, virtual reality kan kemarin sudah di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya, tentang penggunaan Google Cardboard ataupun Oculus. Konten ini bisa diakses Bapak Ibu. Ini ya, saya coba perbesar. Ini bisa kita akses, kita bisa manfaatkan seperti ini. Nah ini, kita bisa lihat sampai detail bagian dalamnya seperti ini. Lalu, ini ya, di bagian bawah ini ada fitur view in VR. Jadi kalau handphone kita yang kemarin sudah support fitur virtual reality, itu bisa langsung mengaktifasi mode ini, VR, dan kita tinggal masukkan ke dalam Google Cardboard yang dari kardus tadi. Kita akan melihat si objek 3D ini langsung di depan mata kita. Imersinya akan berbeda dengan kalau kita hanya melihat gambar statik seperti itu. Oke, saya contoh cari tentang human anatomy ya. Nah ini ya, saya contohnya menjelaskan tentang ini bagian
human mouth ya. Jadi bagian mulut manusia. Di sini meskipun ada harganya ya, harganya 39 atau 40 dolar. Kalau kita cuma melihat seperti ini, kita pakai, kita share linknya, kita pakai di dalam kelas ya, ini kita maksimalkan. Nah, kita jelaskan di kelas, kita bisa melihat sampai detail ke dalamnya seperti ini. Ini gratis, kan kita cuma melihat, kita tidak perlu beli ya. Nah, daripada Bapak Ibu harus membeli alat peraga bentuknya nyata. Itu kan mahal ya kalau kita beli satu alat yang detailnya seperti ini. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Dan ini bisa dibuka di laptop, lalu di smartphone, dan juga bisa dibuka di Oculus. Nah, ini namanya immersive learning. Salah satu outputnya adalah kita bisa manfaatkan konten-konten 3D seperti ini. Nah, ini banyak konten yang bisa dimanfaatkan. Ya, ini tema-temanya. Oke, silakan. Tugasnya adalah silakan Bapak Ibu coba buka sketchfab.com, lalu mencari satu konten yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu. Dan linknya bisa di-share contohnya ke Padlet. Ini ya, seperti ini ya. Saya akan mencari tema tentang anatomi bagian kepala ya. Cara share-nya bagaimana? Ini ada contoh penggunaannya. Nah ini ya, ini ada anotasinya juga. Ini bagian apa, ini bagian apa. Ini ada penjelasannya secara detail seperti ini. Nah, cara share-nya bagaimana? Cara share-nya adalah Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah sedikit di sini. Ini ada tombol share. Jadi kalau kita mau membagikan ke siswa kita, ini ya, kita tinggal klik share, lalu copy, lalu bisa dikirimkan ke WhatsApp ataupun ke, ini saya coba live dulu ya, ke Padlet. Untuk saat ini, Bapak Ibu saya tugaskan untuk bisa mengirimkan satu konten, ya. Lalu saya kirimkan linknya. Oke, silakan untuk bisa mengirimkan sebuah konten 3D dari Sketchfab yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu. Nah ini. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal klik di sini, otomatis langsung diarahkan ke visual seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, secara detail, nampak bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini kalau kita dulu beli alat peraga patungnya kan mahal ya. Sekarang cukup dengan menggunakan fitur 3D seperti ini. Ini cukup bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran. Oke, saya coba contoh cari yang lain ya. Di sini ada banyak contohnya tentang cultural heritage atau sejarah. Nah, ini kan muncul semua di sini. Nah, silakan. Bisa mencari satu referensi yang sudah berhasil, silakan bisa di-share linknya ke Padlet yang sudah tersedia. Oke, mungkin itu ya Pak Mufid. Kita sambil menunggu Bapak Ibu peserta bisa mencari aset 3D-nya. Silakan, saya kembalikan lagi ke Pak Mufid. Baik, menarik sekali Pak Alvan. Jadi Bapak dan Ibu monggo bisa masuk ke salah satu web penyedia gambar 3 dimensi atau gambar atau video ya Mas. Gambar tetap ya Mas sebetulnya. Kategorinya dia termasuk dalam kategori gambar atau video, bisa video juga ya. Kalau Mas? ini lebih ke objek 3D. Objek 3D gitu. Oh ya, Ya, ya. Objek 3D lah, bukan gambar, bukan video. Karena ketika sebuah 3D berarti bisa juga 3D yang bergerak. Tadi kayak misalkan sebuah engine ada muncul gerakan kipasnya ya Mas. Tidak cuma bisa diputar saja, tapi kita bisa melihat objek 3 dimensi yang bisa diputar, bisa di macam-macamnya. Oke, mungkin harus ada mata pelajaran atau mulok metaverse. Oh, baik Pak Ilham, siap. Idenya keren, mungkin ada mata pelajaran atau mulok metaverse karena butuh pembiasaan. Ya, semoga nanti Kemendikbud bisa mengakomodir tentang ini karena ke depan tentu akan seperti ini pendidikan kita ke arah sana seiring dengan infrastruktur yang semakin baik, infrastruktur jaringan tentunya ya Pak Alvan ya. Jadi infrastruktur internet kita yang semakin baik tentu akan mendukung banyak hal. Jadi itu mungkin Pak Ilham
Kamandanu. Jadi akan ada linearitas tentunya ketika koneksi internet di negeri ini semakin baik, tentu akan ada banyak teknologi-teknologi yang bisa masuk. Baik, di sini ada Pak Mukafik masih raise hand dari tadi. Semoga tidak capek karena ini saya coba untuk unmute masih tetap raise hand. Monggo Bapak dan Ibu di bagian Sketchfab di Padlet sudah banyak. Pak Ilham Kamandanu itu juga tentang anatomi. Monggo Bapak dan Ibu dicoba mengambil gambar-gambar objek 3 dimensi yang bisa dikirimkan ke Padlet. Link Padlet juga sudah kami sertakan di kolom chat. Oh, Ibu Tesia ini berarti Mukafi. Oh, Pak Mukafi masih raise hand. Baik, saya coba. Apakah masih ada atau away, Pak Mukafi ya? Baik, Bapak dan Ibu, masih ada beberapa waktu, 14 menit dari pukul 21. Monggo, kalau Bapak dan Ibu ada kesulitan atau mungkin ada penasaran nama giveaway, Pak Bu. Oh, penasaran dengan giveaway 2 minggu lalu, masih menunggu, terima kasih. Kalau dia-nya sudah sampai, boleh saya. Oh, baik. Baik Bu Nur Maliana yang 2 sesi kemarin mendapatkan giveaway. Boleh Bu Nur Maliana boleh di boleh di posting nanti di media sosial, silahkan, sangat boleh. Kalau di tag boleh akun @casio ID boleh juga. Kalau mau di Instagram atau sangat boleh di post nanti gambarnya. Ada info Bapak dan Ibu, Bu Nur Maliana dan kawan-kawan, giveaway baru ready di akhir bulan ini ya Bu. Jadi mohon ditunggu saja, akhir bulan baru ready, baru siap barangnya karena memang stok kemarin di kantor habis. Jadi ini sedang menunggu, insya Allah di akhir bulan akan dikirimkan. Jadi mohon bersabar untuk yang sesi kemarin mungkin belum tersampaikan, belum terkirim. Bu Nur Maliana mohon bersabar ya Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sudah mulai banyak yang mengirimkan tentang ini, Sketchfab, Pak Alvan, Bu Nur Maliana. Oke, terima kasih Pak Alvan, ilmunya keren. Oke, monggo Bu, jadi apa yang sudah kita pelajari bisa dicoba-coba, tidak ada tidak ada hal kalau hanya sekedar sekali saja mencoba ya tentu tidak greget. Kalau dicoba berulang-ulang nanti akan ketemu trial and error, akan menemukan hal-hal yang baik nantinya. Ketika dicoba terus ada masalah dan sebagainya bisa tetap bertahan, dicobakan lagi. Baik, ada 3D model sudah banyak. Ini Pak, itu bagus kayaknya Pak Alvan tuh, Pak Mukhtar Lutfi itu bahkan sudah mengirimkan ruangannya. Mozilla di Pati, itu SMK Negeri 1 Ciluak Pati, Jawa Tengah. Wah, sudah buat sendiri nih ruangannya nih. Ya. Keren. Salam untuk Bapak Kepala Sekolah ya Pak Mukhtar ya, Pak Mukhtar di ruangan ini. Pak Kepala Sekolah ini kebetulan saya sudah ke sekolah sana, Mas Alvan cerita sharing beberapa Ciluak itu. Ke Ciluak Pati, betul. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain ya. Jadi nanti itu bisa
dikombinasikan semua ya Bapak Ibu ya. Tadi yang menggunakan hub Mozilla, lalu ditambahkan tadi kita memanfaatkan di Sketchfab ya. Ini banyak aset-aset yang bisa kita manfaatkan gratis. Tapi kan tidak semua aset itu ada di sini ya Bapak Ibu ya. Contohnya ada yang bidang tertentu yang memang Pak ini asetnya belum ada. Jadi kalau memang belum ada ya kita harus mendevelop sendiri. Mendevelop sendiri artinya ya kita belajar menggunakan aplikasi 3D, basic 3D ya, kita harus menguasai basic 3D, atau kita juga bisa gabungkan seperti yang kemarin yang saya sampaikan, berupa virtual lab seperti ini. Nah, ini berbasis foto 360 ya, mirip Google Street View, bedanya ini ada interaksinya, kita bisa explore jalan-jalan, lalu ada interaksi kontennya, seperti ini ya, di setiap alat kita bisa lihat, lalu kita bisa tahu fungsi-fungsi dari masing-masing alat ini apa, cara penggunaannya seperti apa. Ini satu sesi sendiri sebenarnya untuk pembuatan virtual lab semacam ini ya, seperti ini contohnya. Jadi labnya dilengkapi dengan modul-modul berupa gambar, berupa audio, dan juga bisa berupa video penggunaan alatnya seperti ini. Dan ada prosedur pengoperasiannya seperti apa, ini bisa dilengkapi. Nah, inilah plan untuk immersive learning ke depannya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekarang sudah familiar dengan PowerPoint dan lain sebagainya, termasuk ada simulator dari Casio juga kan ada simulatornya ya. Itu semuanya bisa di-embed dalam sebuah virtual lab seperti ini. Jadi kita bisa masuk, belajar secara virtual, memperkaya ya. Jadi selain tatap muka, kan tidak mungkin siswa itu biasanya cukup di kelas saja. Mereka juga butuh pengayaan, jadi mereka kita buatkan akses materi yang bisa diakses 24 jam non-stop. Jadi kalau kita mau mengunjungi lab, kan hanya bisa di jam pelajarannya. Jadi kalau malam ya mereka bisa berkunjung ke labnya, tapi secara virtual seperti ini, tidak hanya berkunjung, tapi sudah ada informasinya untuk ketika masuk di lab itu apa yang dilakukan. Ada tutorial step by step-nya seperti itu. Jadi semuanya itu dikemas dalam satu kesatuan utuh namanya immersive learning seperti itu. Mungkin itu ya Pak Mufid, saya kembalikan lagi jika ada sesi tanya jawab berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Alvan. Bu Popi Yulianti record malam hari ini akan rilis, tapi rilisnya nanti dalam bentuk video yang ada di YouTube. Cek saja di YouTube Casio Education Indonesia, akan rilis lebih kurang ya 2 atau 3 hari ke depan insya Allah. Bu Popi dan kawan-kawan semua. Jadi rekaman untuk yang sesi kemarin yang mungkin sesi hari ini belum hadir, sesi kemarin tidak hadir, yang baru hadir di sesi ini, sesi 1 bagaimana cara bikin 3D avatar dan macam-macamnya, itu ada di sesi kemarin ya. Boleh teman-teman cek aja di YouTube-nya Casio Education Indonesia. Sudah rilis di video 110. Terus untuk yang video 111 ini akan segera rilis tentunya di beberapa hari ke depan. Baik, ada dari Bu Tesia, bagaimana cara membuat 360 begitu Pak? Itu ada pertanyaan itu Pak Alvan nih, bagaimana cara... Nah, itu ada satu sesi sendiri Bu, namanya visualisasi 360 virtual lab development. Itu satu sesi workshop sendiri. Baik, kalau itu bukan berupa webinar ya Bapak dan Ibu ya, jadi itu sebuah sesi workshop yang memang butuh lebih intens lagi bagaimana caranya ruangan kita buat dalam bentuk metaverse, begitu mungkin ya Pak Alvan ya. Jadi benar-benar real ruangan kita jadikan sebuah ruangan di virtual. Nah, malah jadi tertarik kalau Bapak dan Ibu tuh bisa bisa kita klik itunya berarti ya Mas, lagi di mana, tampak depan, tampak belakang, dan bentuknya juga 3D, jadi bisa diputar ke atas, ke samping dan seterusnya. Itu real seperti tertarik sekali Pak. Oh baik, tertarik sekali. Nanti Bapak dan Ibu boleh, Mas Alvan boleh kok share yang yoapik.com, boleh kok Mas. Iya. Nanti di akhir sesi Bapak dan Ibu tenang saja bagaimana nanti Bapak dan Ibu bisa join di pelatihannya Pak Alvan. Nanti Bapak dan Ibu ada sesinya kok. Tenang saja. Nah, ini monggo bisa di screenshot
Pak Kusumo, maaf ini Pak Kusumo kayaknya bukan salah kamar Pak Kusumo. Izin Pak Kusumo saya delete ya Pak. Pak Kusumo kayaknya tidak pas, mohon maaf. Pak Kusumo tidak usah share grup WhatsApp karena memang tidak begitu relate dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Izin Pak Kusumo ya. Boleh kalau mau share tentang grup WhatsApp, dan tadi saya cek memang grupnya tidak begitu relate dengan apa yang kita lakukan. Mohon maaf saya delete Pak Kusumo, maaf ya. Kalau mau promo dan sebagainya mungkin bisa di tempat yang lainnya. Kalau mau bertanya boleh. Kalau mau bertanya tentang sesi malam hari ini atau apa berkaitan dengan metaverse dan sebagainya boleh, tapi tidak usah share tentang grup WhatsApp yang mungkin itu promonya Bapak. Begitu nggih, kita sama-sama saling menghargai. Baik, tadi ada pertanyaan dari Bu Tesia. Nah, Bu Tesia boleh di screenshot tuh. Jadi, Bapak dan Ibu boleh masuk ke wapik.com dan sebagainya. Bu Wianita juga sudah share. Kalau Bapak dan Ibu menginginkan sertifikat, silahkan diklik linknya ya. Jadi, jangan tanya-tanya ke saya, Pak, saya belum dapat sertifikat dan sebagainya. Sertifikat nanti langsung masuk ke akunnya Bapak dan Ibu di CTM ya, Asia to Check Member. Sudah Bu, siapa tadi ya? Bu Tesia sudah di screenshot ya. Silakan Pak Alvan boleh dihubungi, ada di sana, ada nomor handphonenya juga, ada founder wapik.com. Nah, di situ trainingnya ada di sana. Saya juga sudah register. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu, boleh raise hand. Kita masih punya waktu lebih kurang 4 menit dari pukul 21. Monggo. Ada kesulitan apa? Mas Alvan bisa ditentukan untuk yang pemenang kedua? Oke, sudah Pak Mufid. Baik. Untuk yang kedua, ini saya lihat yang sangat aktif dan duluan ya ini ya, ada mengirimkan 2. Yang pertama ruang kelas hub Mozilla-nya, yang kedua adalah file dari Sketchfab, itu Bu Tesia ya. Bu Tesia, baik, selamat Bu Tesia. Izin saya nyalakan mikrofonnya Bu Tesia ya. Bu Tesia. Bu Tesia boleh meng-unmute mikrofonnya. Bu Tesia. Halo. Selamat malam Bu Tesia. Iya Pak. Selamat Bu Tesia. Terima kasih. Terpilih menjadi pemenang untuk sesi malam hari ini. Ada yang perlu disampaikan ke Pak Alvan atau kami? Iya, terima kasih Pak Alvan atas ilmu-ilmunya, sungguh sangat menarik ya. Bikin penasaran juga Pak yang tadi yang tentang apa yang tadi yang di ruangan lab itu ya. Semoga virtual bisa lab, iya virtual lab. Semoga nanti bisa berkembang lagi ilmunya, bisa bergabung di yang lain. Baik, terima kasih baik, Pak. Sama-sama. Kasio juga terima kasih. Baik, selamat Bu Tesia. Bu Tesia, saya sudah kirimkan satu chat pribadi ke Bu Tesia, berisikan nama, alamat dan sebagainya. Mohon segera diisi untuk dikirimkan kembali ke kami ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, selamat Bu Tesia. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, materi sudah, sesi tanya dan jawab tadi juga sudah kita laksanakan. Pak Alvan mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada kami berkaitan dengan sesi kedua pertemuan kita di 2 sesi 2 mingguan ini. Silakan Pak Alvan. Oke, baik, terima kasih Pak Mufid dan dari pihak Casio ya yang sudah memfasilitasi untuk bisa sharing. Saya senang sekali bisa sharing dengan Bapak Ibu Guru yang sangat bersemangat. Ya ini ya, kemarin ada yang sampai dari Yangon ya Pak Mufid ya, SCLN Yangon ya, seperti itu. Jadi saya senang sekali. Jadi sesi sharing seperti ini semoga bisa menjadi inspirasi ya bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya ini memang sesinya singkat karena berupa webinar 2 jam. Nah, nanti sebenarnya kalau kita ekspor lebih lanjut, ini Bapak Ibu sudah masuk di pintu gerbangnya. Nanti bisa mengoprek lebih dalam, bisa mengeksplorasi. Dan yang paling penting adalah bisa dimanfaatkan di pembelajaran di kelasnya. Seperti itu ya, tidak cuman dipakai sendiri, tapi bisa diimplementasikan seperti itu. Semoga ini bisa menginspirasi dan kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya, mungkin di lain waktu ataupun di lain kesempatan, termasuk untuk pengembangan. Memang tren 2-5 tahun ke depan adalah untuk di kelas itu adalah immersive learning ya Bapak Ibu ya.
dan pembelajaran dengan memanfaatkan banyak konten-konten media digital, tentu tidak menggantikan pembelajaran konvensional, tapi saling melengkapi dan memperkaya, seperti itu. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Bit ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Alvan. Senang sekali juga hari ini kita belajar. Izin saya menyampaikan beberapa notulensi untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi kegiatan kita malam hari ini adalah mereview kegiatan yang kemarin. Mungkin teman-teman yang barusan hadir, kita sudah mereview kegiatan kita yang kemarin, di mana kita bisa membuat 3D avatar berbentuk full body, satu badan penuh ataupun setengah badan, untuk kita bisa join di di ruang meta yang salah satunya menggunakan hub Mozilla atau Mozilla Hub tadi. Jadi kita sudah join di sebuah kelas, di mana di kelas tadi kita bisa bergabung menggunakan 3D avatar kita. Bagaimana caranya mengganti nama, menggunakan avatar yang kita custom dan sebagainya sudah kita lakukan dari awal sesi tadi. Sesi selanjutnya, teman-teman tadi setelah join, teman-teman juga bisa membuat virtual class menggunakan hub Mozilla. Jadi menggunakan hub Mozilla, tidak hanya hub Mozilla saja, sebetulnya ada banyak penyedia ruangan metaverse, tapi yang tadi kita bahas adalah menggunakan hub Mozilla. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencari aset 3D avatar. Tadi sudah kita lakukan dengan menggunakan sketchfab.com. Tadi juga sudah kita praktekkan. Terus untuk yang next yang lebih advance lagi nanti menggunakan VR Lab. Jadi teman-teman bisa membuat lagi. Tapi dipelajari dulu Bapak dan Ibu, monggo. Nanti semoga ada kesempatan lagi kita bersama-sama dalam membahas tentang tema-tema berkaitan dengan Metaverse. Begitu Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya. Untuk Bu Tesia, datanya masih saya tunggu. Data berkaitan dengan nama, alamat dan sebagainya agar bisa dikirimkan ke ke alamat. Oh, Bu Tesia, baik, sudah, terima kasih. Itu Bapak dan Ibu, matur suwun Pak Alvan. Selama 2 sesi saya menemani Mas Alvan, Pak Alvan. Monggo Bapak dan Ibu, matur suwun atas segala kesempatan yang sudah diberikan, sudah meluangkan waktu kita bisa mengaktualisasi diri dalam kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita sesuai dengan kodrat zamannya anak-anak, yaitu dengan zaman yang sudah era digital. Matur suwun, kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ada Bu Ani, ada Bu Ani, ada Bu Pinta, ada Ibu Uyanita, dan semuanya, matur nuwun, kita akan ketemu lagi insya Allah di 2 minggu ke depan, di 2 Selasa ke depan, dengan tema yang jauh lebih menarik, dengan tema-tema yang lebih baik lagi, dengan tema-tema yang kekinian. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun Pak Alvan. Terima kasih Pak Mufid, Ibu sekalian. Sehat-sehat selalu Bapak dan Ibu semuanya. Salam. Kita insya Allah ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Matur suwun.